Jika garis K tegak lurus dengan M, tentukan koordinat titik P. Garis K itu memotong di sumbu X pada 6,0 dan memotong sumbu Y di 0,-4. Jadi, kalau kita mau mencari MK atau gradien K itu 0 dikurangi -4 berarti 4, 6 kurangi 0 berarti 6, sehingga gradien garis K adalah 4/6 atau 2/3. Selanjutnya kita cari gradien garis M. Karena K tegak lurus dengan M, maka MK gradien garis K dikali gradien garis M sama dengan -1. MK-nya 2/3, gradien garis M-nya dicari sama dengan -1. Sehingga M adalah -1 dibagi 2/3, hasilnya adalah -3/2. Selanjutnya kita cari koordinat titik P. Koordinat titik P itu adalah, karena memotong sumbu X berarti negatif A,0 atau A,0. Padahal garis M itu memotong di negatif 0,-4 dan A,0. Sehingga kalau kita mencari M-nya adalah -4 dikurangi 0, -4. 0 dikurangi A, -A. Sehingga MM sama dengan -4/A, -A atau 4/A. Padahal MM itu adalah -3/2 sama dengan 4/A. Sehingga kita kalikan silang, -3A sama dengan 8. A sama dengan 8 dibagi -3 atau -8/3. Selanjutnya, soal nomor 5 tugas mandiri halaman 30. Tentukan persamaan garis melalui titik P -1,8 dan sejajar garis yang melalui Q 0,-3 dan R 2,5. Nomor 5 itu G-nya P yang melalui -1,8 sejajar dengan garis yang melalui (0,-3) dan 2,5. Kita cari dulu gradien garis QR. Berarti 0,-3 dan 2,5. Kita kurangkan, -3 dikurangi 5 berarti -8. 0 dikurangi 2 -2. Sehingga M
QR itu adalah 8, negatif 8 dibagi negatif 2 atau 4. Karena gradien QR 4, G P sejajar G QR. Berarti MP sama dengan MQR. MP sama dengan 4. Melalui negatif 1,8 kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1 nya ini X1 Y1. 8 sama dengan 4 kali X dikurangi negatif 1. Sehingga Y min 8 sama dengan 4X. 4 dikali negatif 1 berarti ini jadi positif. Ini berarti jadi positif, berarti jadi positif 4. Y sama dengan Y kita 4X nya kita pindah ruas, Y dikurangi 4X sama dengan 4 dikurangi ditambah karena pindah ruas 8. Y kurangi 4X sama dengan 12. Selesai. Nomor 6. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan tegak lurus terhadap garis yang melalui titik 1,6 dan 4,2. Garis pertama itu melalui 2, negatif 1. Garis kedua melalui 1,6 dan 4,2. Sehingga kita bisa mencari M2-nya. 6 dikurangi 2 adalah 4, 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Berarti M2 adalah 4 dibagi negatif 3 atau negatif 4/3. G1 tegak lurus dengan G2. Berarti M2 kali M1 sama dengan negatif 1. M2 nya negatif 4/3. M1 nya dicari sama dengan negatif 1. Berarti M1 sama dengan negatif 1 dibagi 4/3. Sehingga M1 negatif ya. Sama dengan M1 nya sama dengan 3/4. M1 nya ketemu. Sekarang kita cari persamaan garis pertama. Garis pertama Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi negatif 1. Ini X1 Y1 nya sama dengan gradien M1 nya adalah 3/4 X dikurangi 2. Sehingga Y plus 1 sama dengan 3/4 X dikurangi 6/4. Biar menjadi tidak pecahan kita kalikan dengan 4. Kalikan dengan 4 sehingga 4Y ditambah 4 sama dengan 3X dikurangi 6.
Kita jadikan 4Y dikurangi 3X sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 4 dikurangi 4, sehingga 4Y dikurangi 3X sama dengan negatif 10. Selesai ya. Kalau kita mengerjakan soal nomor 9 tugas mandiri halaman 30, titik A itu adalah negatif 2,5, titik B 2, negatif 3, kemudian titik C X, 9 terletak pada satu garis. Tentukan nilai X yang akan kita cari. Kita cari dulu MAB dengan cara mengurangkan 5 dikurangi negatif 3 berarti 8, negatif 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 2 berarti negatif 4, sehingga MAB sama dengan 8 dibagi negatif 4 atau negatif 2. Karena mereka A, B, C itu terletak pada satu garis, berarti MAB sama dengan MBC sama dengan MAC. Kita cari saja MBC. B dengan C. 2, negatif 3 dengan X, 9. Kita kurangkan, negatif 3 dikurangi 9 berarti negatif 12. 2 dikurangi X tetap 2 dikurangi X. Jadi gradien garis BC sama dengan negatif 12 dibagi 2 kurangi X. Itu akan sama dengan, ini tadi sama dengan negatif 2. Akan sama dengan negatif 2. Sehingga negatif 12 sama dengan negatif 2 dikali 2 dikurangi X. Negatif 12 sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 2 dikali negatif X sama dengan 2X. Sehingga negatif 12 ditambah 4 sama dengan 2X. Negatif 8 sama dengan 2X. Berarti X adalah negatif 8 dibagi 2 atau sama dengan negatif 4. Selesai.